dari program studi manajemen pendidikan Islam akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen pondok pesantren atau pendidikan non-formal dengan tema supervisi dalam lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren. Supervisi pendidikan adalah usaha untuk membantu, membina, membimbing dan mengarahkan seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan baik. Begitu juga dengan supervisi pendidikan Islam. Supervisi pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk membantu para guru dan staf sekolah lainnya dalam segala hal. Misalnya, dengan kegiatan-kegiatan edukatif dan administratif yang dilaksanakan dengan secara sistematis, demokratis, dan kooperatif agar dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif dan kondusif. Supervisi adalah usaha menstimulir, mengkoordinir, menstimulir, mengkoordinasi, serta membimbing secara terus-menerus pertumbuhan guru-guru secara individual maupun kolektif. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan Islam. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis dilaksanakan secara teratur, berencana, dan terus-menerus. Yang kedua adalah objektif. Maksudnya, data yang didapat berdasarkan pada observasi nyata, bukan hanya sekedar tafsiran pribadi. Yang ketiga adalah menggunakan instrumen yang dapat menghasilkan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar. Pembahasan selanjutnya adalah sasaran supervisi bagi pendidikan Islam ditinjau dari objeknya, yang mana yang pertama adalah supervisi akademik, yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung yang ada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Sasaran yang kedua adalah administrasi, yang mana menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Sasaran supervisi pendidikan Islam yang ketiga adalah supervisi lembaga, di mana supervisi lembaga adalah supervisi yang menitikberatkan pada menjabarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Adapun model supervisi dalam pengembangan pondok pesantren, menurut Suhartian ada beberapa model dalam supervisi pendidikan, yakni model konvensional, model yang diterapkan pada wilayah yang tradisi dan kultur masyarakat berbeda dari biasanya. Mereka menggunakan kultur masyarakat yang menggunakan sistem otoriter. Supervisor cenderung selalu menampakkan perilaku dalam bentuk ekspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Yang kedua adalah model supervisi artistik, di mana model ini memiliki imbas yang baik bagi guru dengan adanya supervisi ini, karena supervisi model ini lebih mengedepankan kenyamanan dalam komunikasi antara guru dan supervisor. Adapun model supervisi yang ketiga dari pengembangan pondok pesantren yaitu model supervisi klinis, yang mana supervisi ini yang difokuskan pada peningkatan mengajar melalui sistematik dalam perencanaan, pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata. Model supervisi yang lainnya dalam pengembangan pondok pesantren adalah supervisi ilmiah, yang mana
supervisi ilmiah adalah supervisi yang berkaitan dengan efektivitas pembelajaran dan membantu guru dalam menyeleksi metode pembelajaran. Tujuan supervisi yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar mengajar. Yang kedua, mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal, menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang terakhir adalah memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah sehingga dapat dicegah kesalahan yang lebih jauh. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana pelaksanaan supervisi pendidikan di dalam lembaga pondok pesantren. Pada dasarnya, pelaksanaan supervisi di lembaga pondok pesantren merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga menjaga mutu pendidikan yang ada di pondok pesantren tersebut. Selain itu, supervisi pendidikan juga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memajukan pondok pesantren tersebut, baik dalam beberapa aspek, baik itu dalam bidang akademik yang meliputi prestasi belajar siswa, minat belajar siswa, dan juga keprofesionalan guru dan aspek-aspek lainnya. Dalam sebuah lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal, maupun pendidikan pondok pesantren, mutu pendidikan adalah satu aspek yang sangat penting yang harus dijaga dan untuk ditingkatkan. Mutu pendidikan itu sendiri mencangkup beberapa hal yang meliputi aspek proses dan juga input dan output. Mutu pendidikan merupakan suatu aspek yang terdiri dari output, input, dan proses. Maka dalam hal ini yang dimaksud adalah output dari sistem tersebut, yang mana dapat dilihat dengan perkembangan dan kemajuan diri pada santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren tersebut. Dalam pelaksanaan supervisi dalam pondok pesantren, seorang supervisor bertugas untuk mengawasi ustadz dan ustazah dalam hal pembelajaran yang dilakukan dan memberikan solusi-solusi terhadap kesalahan dan juga kendala-kendala yang dihadapi oleh ustadz dan ustazah, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari, dan juga membantu memberikan pembelajaran yang bermutu kepada santriwan dan santriwati. Pelaksanaan supervisi pendidikan di lembaga pondok pesantren memiliki banyak tujuan. Salah satunya adalah meningkatkan mutu pendidikan yang ada di pondok pesantren tersebut. Yang kedua, meningkatkan minat belajar santriwan dan santriwati dengan adanya supervisi pembelajaran dan supervisi akademik. Yang ketiga, meningkatkan keprofesionalan ustadz dan ustazah. Yang keempat, membantu ustadz dan ustazah dalam memperbaiki sistem pembelajaran yang digunakan. Yang kelima, meningkatkan prestasi belajar santriwan dan santriwati. Dan masih banyak yang lainnya yang merupakan suatu bentuk tujuan atau manfaat dari pelaksanaan supervisi dalam lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam supervisi pondok pesantren, yaitu yang pertama adalah sistem pembinaan yang kurang memadai, karena pembinaan lebih menekankan pada aspek administratif dan melalaikan aspek profesi, kurangnya tatap muka antara pengawas dan tenaga pendidik. Yang kedua, sikap mental yang kurang menunjang, misalnya hubungan profesional yang kaku dan kurang akrab antara atasan dan bawahan akibat dari sikap otoriter pembinaan. Yang ketiga, kurang terkoordinirnya kegiatan pembinaan oleh berbagai pihak yang berwenang di lapangan, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga kadang-kadang membingungkan para tenaga pengajar. Demikianlah tadi pembahasan mengenai supervisi dalam lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren. Saya
Meirina Rosmayani pamit undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wassahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.